Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para pecinta atau sanaji dimanapun anda berada. Berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Sebelum berangkat Jumatan, ada kalanya saya ingin buat satu video lagi. Dan video ini akan membahas keris, salah satu keris yang familiar di kalangan masyarakat awam ataupun di kalangan perkerisan. Namun sebelumnya saya persilakan Anda untuk subscribe untuk mendukung mensupport channel Hunter Pusaka agar tetap eksis ya, membuat video dan konten-konten berikutnya. Subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan dari video-video saya selanjutnya yang akan tayang, teman-teman sekalian. Keris di depan Anda ini sudah dibredel. Saya katakan sudah dibredel itu diganti ya. Jadi diganti pada warangkanya, juga pada bagian dedernya. Saya kira ini diganti karena memang sudah rusak mungkin ya, sudah rusak atau mungkin warangkanya itu lebih bagus sehingga kuno, jadi diganti yang baru seperti ini. Namun teman-teman sekalian, meskipun warangkanya sudah baru, sudah ganti yang baru ya, tapi tidak mengurangi dari eksistensi pada kerisnya, tidak mengurangi dari sisi eksotik pada kerisnya. Karena keris ini memang sangat familiar di kalangan masyarakat awam ataupun para pecinta keris. Seperti apa kerisnya, namun kita bahas dulu tentang warangkanya. Warangkanya adalah bergaya style Gayaman Surakarta Bancihan dengan kayu. Ini ada kayu jati biasa ini teman-teman. Ya, itu biasa. Yang unik ini pada bagian ini pelanggaran. Menurut saya ini sebuah pelanggaran teman-teman. Karena yang dipasang pada bagian mendak ini tutupnya Pepsodent ini. Tutupnya apa itu? Pasta gigi ini. Ya, coba saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan berdiri. Jadi, mendak ini bukan mendak aslinya. Ini dikanibal sudah ini teman-teman. Ini diganti sama tutup pada pasta gigi yang aluminium itu teman-teman ya. Ini kurang layak, ini harusnya diganti ini. Nanti kalau diganti dengan yang lebih bagus, pakem, maka akan lebih menawan secara tampilannya dan kesannya serta kegagahannya tidak akan berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya buka plastiknya teman-teman. Seperti biasa tetap diplastiki ya agar tidak dipegang langsung oleh tangan-tangan jahil. Ketika ini tangan saya tangan jahil ini. Ketika memegang salah satu wilah, maka wilah secara otomatis berangsur menjadi berkarat teman-teman. Ya. Oke teman-teman sekalian, ini adalah keris berdapur Mahesa Lajer yang panjangnya tidak terlampau panjang, kira-kira ada 33 cm ya. Ya, namun secara pamornya adalah pamor pendaringan kebak yang memenuhi seluruh bagian wilah. Kalau melihat dari gaya karakter besi, ini masuknya ke Mataram teman-teman sekalian. Ya, Mataram. Lebih tepatnya adalah Tuban Mataram teman-teman sekalian. Oke, jadi memenuhi seluruh bagian wilah, pada bagian wilah, sor-soran serta bagian gonjonya. Ya, secara bersamaan karakter pamornya itu sama, yaitu pamor pendaringan kebak, namun bagian sebelah kirinya ini sepertinya sudah aus atau korosif teman-teman sekalian. Namun secara keseluruhan kalau dilihat pandangan kasat mata, maka masih dominan pamornya, karakter-karakter Mataram masih melekat pada bagian keris ini teman-teman sekalian. Mahesa Lajer atau biasa disebut Kebu Lajer. Kebu Lajer ini secara eksistensi anggapan masyarakat merupakan ageman seorang petani. Ya, merupakan itu adalah yang berkembang di kalangan masyarakat. Anggapan-anggapan seperti ini juga dibenarkan pada setelah era-era Mataram. Ya, maka anggapan masyarakat merupakan sebuah ageman seorang petani. Namun bukan hanya untuk seorang petani teman-teman sekalian. Pada salah satu sumber mengatakan bahwa keris Mahesa Lajer juga diagem oleh seorang raja-raja terdahulu. Misalnya ada seorang raja-raja pada era Pajajaran, keris Mahesa Lajer itu sangat booming waktu itu.
Jadi bukan hanya teruntuk untuk seorang petani ya, tapi untuk seorang raja pun memakai atau mengagem keris Mahesa Lajer ini. Mahesa Lajer atau Kebu Lajer, ketika kita menilik pada permasalahan filosofinya serta maknanya yang tertuang pada keris ini, maka keris Mahesa Lajer dibuat oleh seorang empu yang dimaksudkan, didoakan, dan diharapkan untuk memiliki tuah kelancaran sebuah kerejekian. Maka tidak heran seorang petani itu banyak sekali dari era sejak zaman Belanda dulu itu banyak yang mengagem keris-keris Kebu Lajer, teman-teman. Karena menganggap ketika mempunyai keris Kebu Lajer maka hasil pertanian panennya pun akan melimpah, tidak seperti biasanya. Begitu teman-teman sekalian. Dan juga dianggap jika dipegang seorang yang berprofesi sebagai pejabat, maka kewibawaan serta kebijaksanaannya akan terpancar secara sendirinya. Kewibawaan akan meningkat tinggi, meningkat tajam, serta perkataannya akan dituruti oleh orang-orang sekitarnya. Itulah makna dari Mahesa atau Kebu Lajer. Teman-temanku sekalian, tidak lupa pada bagian pamor adalah pamor pendaringan kebak. Pamor pendaringan kebak. Pendaringan dalam arti harfiahnya merupakan suatu bahasa. Pendaringan yaitu tempat beras. Kebak yaitu penuh atau full atau tumpah ruah. Jadi pendaringan kebak bisa diartikan adalah sebuah isi beras, ya, tempat beras yang berisi penuh, ya, berisi penuh. Maknanya adalah sebuah kerejekian yang tidak pernah akan habis. Dan secara ketika rezeki dipegang maka tidak akan boros. Itulah makna dari pendaringan kebak. Mahesa Lajer panjang 33 cm, tangguh dari Mataram, Tuban Mataram, dan pamor pendaringan kebak. Inilah persembahan di hari Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan dan diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan, semangat untuk terus mengoleksi, untuk terus melestarikan budaya Nuswantara ini dengan cara mengoleksi keris-keris peninggalan zaman dulu. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan dari konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Merdeka.